Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Indriani, yang kedua Sari Ramadhani, yang ketiga Novi Susanti, dan yang terakhir saya sendiri Yuni Novia Karneli. Baiklah, untuk penyampaian materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu tentang pengertian kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, menasihati, membina, membimbing, melatih, serta memerintah, melarang, dan bahkan menghukum jika perlu, agar seseorang tersebut mau bekerja dalam rangka mencapai suatu tujuan sendiri maupun dalam suatu organisasi agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sedangkan kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan yang menggerakkan pendidikan sehingga tujuan pendidikan telah diterapkan dan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Ada beberapa menurut ahli tentang definisi kepemimpinan. Yang pertama yaitu menurut Robert Dubin, mengemukakan bahwasanya kepemimpinan adalah kepemimpinan dalam suatu organisasi seperti penggunaan kekuasaan atau dalam pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Dr. Ngalim Purwanto mengemukakan bahwasanya kepemimpinan pendidikan adalah tindakan atau perbuatan antara seseorang maupun dengan kelompok yang dapat menyebabkan baik satu orang atau satu kelompok dapat maju ke arah tujuan-tujuan tertentu. Itulah beberapa pengertian dari kepemimpinan dan kepemimpinan pendidikan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa implikasi yang harus dimiliki seseorang kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan harus melibatkan satu orang atau orang lain. Yang kedua yaitu seorang pemimpin harus efektif. Seorang pemimpin harus bersikap jujur, mampu bertanggung jawab, serta memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keberanian sesuai dengan keyakinan, memiliki kepercayaan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, serta kemampuan untuk meyakini orang lain dalam berkomunikasi, baik itu dalam suatu lembaga, organisasi, maupun dalam suatu perusahaan atau kantor. Sekarang kita lanjut yaitu poin B tentang unsur-unsur kepemimpinan. Unsur-unsur kepemimpinan ini yang perlu kita ketahui ada dua unsur. Yang pertama yaitu unsur internal kepemimpinan dan yang kedua unsur eksternal kepemimpinan. Di mana unsur internal kepemimpinan terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, bakat, kepedulian sosial, serta pemikiran. Sedangkan unsur eksternal terdiri atas 3. Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, yang kedua pendidikan, yang terakhir yaitu minat. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang lingkup kepemimpinan serta azas-azas kepemimpinan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Novi Susanti. Kepada Novi Susanti dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang lingkup kepemimpinan. Dalam mengkaji ruang lingkup kepemimpinan, maka akan meliputi 2 masalah pokok. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan dengan penekanan. Yang pertama, sejarah, sebab-sebab timbulnya pemimpin. Yang kedua, ciri-ciri atau gaya pemimpin dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, syarat-syarat yang perlu dimiliki atau diperhatikan oleh pemimpin. Yang keempat, tugas pokok atau fungsi pemimpin. Dan yang kelima, etika profesi yang perlu diperhatikan oleh setiap pemimpin. Yang kedua, teknik kepemimpinan yaitu berhubungan dengan etika profesi, motivasi, dinamika kelompok, komunikasi, kemampuan berdiskusi, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, asas kepemimpinan. Yang pertama yaitu asas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ing ngarsastung tulada. Yang ketiga, ing madia mangun karso. Yang keempat, tut wuri handayani. Yang kelima, waspada purba wisesa. Yang keenam, ambek parama arta.
Yang ke-7 prasaja, yang ke-8 setia, yang ke-9 hemat dan terbuka, dan yang ke-10 pewaris. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Novi Susanti. Baiklah, pembahasan materi selanjutnya tentang prinsip dasar kepemimpinan, dan yang kedua fungsi serta peran kepemimpinan, yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sari Ramadhani. Kepada Sari dipersilakan. Prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Ada beberapa prinsip dasar dalam kepemimpinan, yaitu 1. Tidak pernah mengenal kata berhenti dalam belajar. 2. Menciptakan energi yang positif. 3. Melayani bawahan dengan sepenuh hati. 4. Mampu mengatasi kelemahannya sendiri. 5. Menyukai tantangan dan menganggap sebagai konsekuensi dari jabatan. 6. Mampu mengatasi berbagai keadaan dalam pekerjaan. 7. Mempercayai bawahannya serta tidak memandang negatif sikap bawahannya. 8. Bersikap tegas. 9. Mampu mengelola sumber daya manusia. 10. Memiliki motivasi yang kuat. 11. Jujur, amanah, penuh rasa tanggung jawab. 12. Inovatif, kreatif, demokratif, yang konstruktif. 13. Memiliki gagasan serta harapan. Fungsi dan peran kepemimpinan. 1. Memupuk serta memelihara kesediaan kerjasama dalam kelompok. 2. Memberi dorongan kepada setiap anggota. 3. Koordinator perencanaan kegiatan. 4. Pengambil keputusan. 5. Tenaga ahli yang secara aktual. 6. Berperan sebagai arbitrasi dan mediator. 7. Berperan sebagai teladan. 8. Berperan sebagai simbol dan identitas kelompok. 9. Berperan sebagai pembenar. Baiklah, terima kasih kepada Sari Ramadhani yang telah menyampaikan prinsip-prinsip dasar serta fungsi dan peran kepemimpinan. Materi selanjutnya yaitu tentang cakupan dan tugas-tugas dari kepemimpinan, serta jenis-jenis dari kepemimpinan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Indriani. Kepada Indriani dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi mengenai cakupan dan tugas kepemimpinan pendidikan. Menurut Bush dan Coleman tahun 2000, cakupan dan tugas kepemimpinan pendidikan yaitu: yang pertama, mengelola implementasi kurikulum serta pengajaran. Yang kedua, melakukan supervisi pendidikan. Yang ketiga, melakukan pemantauan kemajuan belajar siswa. Yang keempat, penyediaan iklim belajar yang kondusif. Selanjutnya, jenis-jenis kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan situasional. Yang kedua, kepemimpinan perilaku pribadi. Yang ketiga, work center atau work center leadership atau kepemimpinan terpusat pada pekerjaan atau pekerjaannya. Yang keempat, jenis kepemimpinan ini sangat erat hubungannya dengan situationality yang sudah dibicarakan lebih dahulu. Yang kelima, pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang keenam, orang yang melakukan pekerjaan itu. Yang ketujuh, personal leadership atau kepemimpinan pribadi. Yang kedelapan, kepemimpinan demokrasi. Yang kesembilan, kepemimpinan otoritas. Yang kesepuluh, kepemimpinan paternalistik. Dan yang terakhir, indigenous leadership atau kepemimpinan asli. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indriani. Baiklah, itulah hasil presentasi kami yang membahas tentang konsep dasar kepemimpinan pendidikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.